الله أكبر ولله الحمد. الله نعبد إلا إياه مخلصين له الدين. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الصلاة سنة عيد الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. معاشر المسلمين وسورة الموحدين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر والسرور، أحل لكم الطعام وحرم عليكم الصيام، فإذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-aqyada mawsilan lil khairat wa ja'ala lana fil ardi jami'an lil-imarat wa zar'il hasanat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah khaliqul ardi was samawat wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh الداعي إلى دينه بأوضح البينات. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم، أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام، فهو يوم تسبيح وتحميد وتهليل وتقديم وتجميد. حاضرين معاشر المسلمين rahimakumullah. Marilah pada kesempatan yang baik ini kita tuntun mata hati kita untuk berikrar pada Allah, untuk mengikrar pada Allah dengan setinggi-tingginya, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti yang sebenarnya, menjalankan seluruh yang diperintah oleh Allah dan menjauhi seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Yang kedua, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat luar biasa pada kita, kesempatan, umur, kesehatan untuk hadir bersama-sama di masjid ini
melaksanakan sholat Idul Fitri. Semoga apa yang kita lakukan menjadi penyempurna ibadah Ramadan yang telah kita lakukan semuanya. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Oleh tadi malam kita bersama-sama melafalkan takbir, tahmid, tahlil. Ini tentu merupakan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Takbir merupakan hal yang sangat penting yang harus kita maknai. Tidak hanya di dalam masjid, tidak hanya di dalam mushola, tetapi takbir yang kita lantunkan tadi malam ini harapannya menjadi bagian yang menjadi inspirasi dan mengawal aktivitas kita dimanapun. Takbir artinya mengagungkan Allah, mengecilkan yang lain. Dengan mengagungkan Allah maka seluruh aktivitas kita harus terkontrol sesuai dengan perintah Allah, menjauhi seluruh yang dilarang oleh Allah. Di kantor, karena ada Allah yang memantau kita lakukan sesuai amanah. Di pasar, di pertokoan, karena ada Allah yang memantau kita lakukan secara jujur. Di keluarga, karena ada Allah yang memantau kita, maka kita dalam kehidupan keluarga menjalankan tupoksi kewajiban kita sesuai dengan bagian masing-masing. Hadirin, kalimat takbir yang kita lantunkan ini tentu menjadi penyempurna ibadah Ramadan yang Allah tuntunkan pada kita. Ramadan merupakan bagian ibadah yang di akhir ayat itu la'allakum tattaqun. Semoga orang-orang yang berpuasa itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Predikat terbaik, predikat tertinggi adalah takwa kepada Allah. Siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Hadirin, dalam sebuah ayat, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ini perintah Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah memohon ampun kepada Allah. Ini adalah perintah pada kita semua untuk segera memohon ampun manakala kita ada kesalahan, ada kesilapan. Dan perintah untuk mempersiapkan diri memperoleh surga, arduha, yang luasnya sempat langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ayat selanjutnya, siapa orang bertakwa yang disediakan di surga, yang disediakan oleh Allah berupa surga? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayz wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Hadirin, ciri-ciri orang yang bertakwa supaya kita bisa memantaskan diri menjadi orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, alladzina orang banyak, yunfiquna yang menafkahkan hartanya, fis sarra'i wad dharra'i dalam keadaan longgar dan dalam keadaan sempit. Kita oleh Allah dititipi harta untuk kehidupan kita tentunya. Harta yang kita peroleh, harta yang kita miliki, ini upayanya adalah untuk mengantarkan keselamatan kita di dunia dan akhirat. Oleh karena itu para jamaah, harta sebenarnya yang kita miliki bukan harta yang ada pada diri kita. Kalau dibilang harta itu dampak, harta yang kita makan, harta itu akan kita buang kalau sudah selesai. Tentu harta yang kita makan akan memiliki nilai ibadah manakala kita makan dengan niat untuk beribadah. Sebelum makan kita berdoa, Allahumma barik lana fi, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini doa luar biasa. Ini bukan doa anak kecil. Kadang-kadang anak kecil ditanyakan bagaimana doa sebelum makan. Kita yang dewasa, para hadirin,
doa yang luar biasa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah barokah pada makanan-makanan yang kita lakukan, yang kita makan ini, dan jauhkan dari api neraka. Makanan yang kita makan akan kita buang manakala tidak kita niati dengan baik. Makanan yang kita pakai, pakaian yang kita pakai lama-lama lusuh dan akan kita buang pada saatnya. Yang ketiga makanan. Yang kedua, harta yang kita pakai akan kita buang manakala sudah selesai. Yang ketiga, harta yang kita simpan. Kita punya rumah, punya tanah, punya uang di bank, harta yang kita simpan. Manakala Allah mentakdirkan kita dicabut nyawa, kita akan kita tinggal. Harta yang kita sarufkan di jalan Allah, itulah harta kita sebenarnya. Harta untuk zakat fitrah, harta untuk berzakat mal, harta untuk tasarruf di dalam jalan Allah, fisabilillah, untuk masjid, untuk mushola, untuk tempat ibadah, tempat pendidikan. Itulah harta kita sebenarnya. Oleh karena itu para jamaah, mari kita kumpulkan harta kita sebenarnya dengan banyak mentasarrufkan harta yang kita miliki di jalan Allah. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ini yang pertama. Bersedekah tidak menunjuk apa. Yang uangnya banyak, mau semakin banyak kita berikan untuk menunjukkan keadilan kita. Syukur kita kepada Allah atas rezeki yang diberikan. Kalau harta kita cukup, kita ada kelebihan, selebihnya itulah yang kita tasarrufkan di jalan Allah. Itulah harta kita yang sebenarnya. Hadirin, ciri orang bertakwa yang kedua, wal kadhiminal ghair. Wal kadhiminal ghair itu orang yang bisa menahan rasa marah. Hadirin, manusia punya emosi. Emosi kadang-kadang tinggi, kadang-kadang tidak terkendali. Tentu orang-orang yang bisa mengendalikan emosinya pada saat apapun, kapanpun, dan dimanapun, itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Maka ketika sedang emosi, ketika sedang tinggi emosi kita, dituntunkan oleh Rasul, bacalah ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Manakala sedang emosi, sedang marah, dituntunkan juga jangan berkata-kata, diam dulu sambil menahan emosi. Biasanya keluarga, suami, istri pada saat emosi tahan untuk tidak bicara, karena bicara yang kadang-kadang sedang emosi itu menyebabkan sakit hati dan menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan. Untuk salah satu solusi untuk menurunkan tensi emosi, dan yang lain dituntunkan manakala sedang emosi, manakala saat berdiri, atur posisinya, mungkin duduk, mungkin berbaring. Ingatlah para hadirin, orang yang bisa menahan emosi, menahan marah, Allah siapkan surga bagi orang itu. Di kesempatan hari ini, wal kadhiminal ghair, kesempatan yang baik ini kita jaga untuk tidak mengubah emosi. Yang ketiga para hadirin, ciri orang muttaqin, wal 'afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang mau memaafkan orang yang sedang melakukan salah pada kita. Wal 'afina 'anil nas, yaitu orang yang mau mengampuni, memaafkan orang yang salah pada kita. Hari Raya Idul Fitri identik dengan silaturahim. Kita lanjutkan dengan halal bihalal. Itu adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk meminta dan menerima maaf. Ada sebuah hikayah bagus pada jemaah yang insya Allah ini memberikan inspirasi kepada kita. Suatu saat ketika Rasulullah SAW di Masjid Beliau sedang memberikan khutbah pada jemaah, pada sahabatnya. Sesaat Rasul menghentikan kalimatnya, mengalihkan kalimatnya. Hai sahabat, sebentar lagi akan lewat orang yang menjadi ahli surga. Setelah itu lewat masuk ke pintu yang ada di samping.
dengan sambil menjinjing tangan kirinya itu sandal yang dipakai. Wajahnya baru terbasahi air wudhu, nah itu duduk dan seterusnya. Hari kedua sama, hari ketiga sama. Para sahabat heran, kenapa? Apa keistimewaan orang ini yang katanya Rasul ini adalah ahli surga? Maka para sahabat sama-sama bertanya. Salah satu sahabat, Amr bin As, meminta izin pada orang itu, bolehkah saya untuk 3 malam bermalam di rumah Anda pada orang yang katanya yang disampaikan Rasul adalah ahli surga? Orang itu mengizinkan. Malam pertama, sahabat Amr bin As mencermati, apakah malam dia? Apakah sholat malamnya sepanjang malam? Apakah doanya sepanjang malam? Atau amalia-amalia yang lain? Ternyata hari pertama, hari kedua, hari ketiga, beliau tidak mendapati, tidak menjumpai amalan-amalan istimewa yang lain. Maka pada saat hari ketiga, beliau menyampaikan, hai sahabat, Rasulullah Muhammad SAW pada saat kita belajar menyampaikan bahwa Anda akan menjadi ahli surga. Apa amalan yang kau lakukan? Adakah amalan-amalan yang istimewa? Sementara saya 3 malam di sini tidak melihat apapun. Sahabat ini menjawab, saya tidak punya amalan-amalan istimewa. Salat 5 waktu sama dengan kalian, sama dengan Anda. Salat rawatib, salat sunnah yang lain sama dengan itu. Tapi ada yang saya lakukan setiap malam sebelum tidur. Saya memaafkan seluruh orang yang berbuat salah pada saya, mengampuni seluruh orang yang berbuat salah pada saya. Penataan hati untuk menerima maaf sebelum orang yang meminta maaf sudah diampuni oleh orang itu. Ini adalah istimewa dari sahabat yang Allah janjikan melalui Rasulullah Muhammad SAW dijanjikan surga. Hadirin, kesempatan halal bihalal, mari kita tahan hati kita untuk mampu meminta dan menerima maaf sesama saudara-saudara kita. Permohonan maaf pada Allah insya Allah dikabulkan setelah kita melaksanakan ibadah puasa dan salat-salat lain. Namun kesalahan sesama saudara-saudara kita harus sampaikan melalui kalimat-kalimat yang harus kita komunikasikan langsung. Hadirin yang keempat, yang terakhir, ciri orang muttaqin adalah orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muslimin. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik, sesungguhnya Allah suka dengan orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang berbuat ihsan. Segala sesuatunya dilakukan dengan baik. Pada orang lain selalu baik, pada dirinya dia baik, mengatur waktunya supaya tidak kehilangan kesempatan untuk beribadah. Ini penting untuk kita semua. Hadirin, hari raya yang kita lakukan hari ini semoga bukan menjadi hari raya terakhir, tapi hari raya yang harus kita maknai dengan baik. Mari kita lanjutkan aktivitas kita setelah hari raya ini untuk bersama-sama keluarga, saudara, teman-teman kita yang tentunya harapan kita setelah memperoleh rahmat dari Allah, setelah memperoleh ampunan dari Allah, sama-sama memperoleh ampunan maaf dari saudara-saudara kita. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qul rabbi ighfir warhamna anta khairur rahimin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira wa la
الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله الذي جعل الأعياد بالفرح والسرور وضاعف للمتقين جزيل الأجور فسبحان من حرم صومه وأوجب فطره فحذر فيه من الغرور أحمده سبحانه وتعالى وهو أحد محمود وأجل مشكور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يشرح الله لنا بها الصدور وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أقام منار الإسلام بعد الكفور اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم فأكثروا من الصلاة على النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات إنك على كل شيء قدير اللهم طول أمورنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا ووسع أرزاقنا وحسن أخلاقنا ويسر كربنا ومن السر بعدنا اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر